Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Semua yang sehat boleh melambaikan tangan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Karena Allah kita Allah yang luar biasa. Amin. Biarlah pada pagi hari ini kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Kita boleh mengambil saat teduh kita untuk kita boleh memuji, memuliakan Tuhan. Kita boleh merasakan akan kasih penyertaan Tuhan. Kita boleh merasakan nafas hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Sehingga pada hari ini kita bisa beribadah bersama-sama di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang dalam surga, pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu. Kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya Engkau memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati kami semua yang hadir pada saat ini. Dan kami percaya kemenangan boleh kami alami, mujizat boleh kami alami. Apapun permasalahan kami, Engkau yang campur tangan, Engkau yang membela kami, Engkau yang menyelesaikan segala persoalan kami. Karena hanya Engkaulah Allah yang setia, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami boleh menaikkan rasa ucapan syukur kami. Kami boleh meninggikan nama-Mu. Kami boleh memuliakan nama-Mu. Karena Engkaulah Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami puji. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
hanya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan tak bisa dunia berikan. Kini
forsake me, and your presence never leave me, and you'll never forsake me. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita percaya pada pagi hari ini kita semua merasa diberkati oleh Tuhan. Dan kita yakin berkat Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap hati kita boleh menyiapkan hati kita untuk kita boleh dibentuk. Dan biarlah itu semua berkenan di hadirat Tuhan. Karena kita percaya Allah senantiasa menyertai kita. Haleluya. Haleluya. Menyertai kami, Allah boleh beserta kita. Haleluya, haleluya. Bapakku datang, haleluya. Bapakku datang dan percaya kepada Tuhan Allah kita saja, karena Dialah satu-satunya sumber segala sumber kekuatan kita. Haleluya. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata
Kita boleh mengimani pujian ini, karena di dalam musim-musim seperti ini Allah boleh beserta kita, dan kita boleh percaya itu. Engkau Allah beserta, Immanuel, 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 Engkau besertaku, Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan, kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Mari kita teduhkan hati kita di tengah gelombang pandemi yang ada ini. Ada bagian yang tidak dapat kita kontrol, tapi di dalam keadaan itu ada Allah Immanuel yang beserta kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita teduhkan hati kita di hadirat-Nya, di antara semua gejolak-gejolak yang datang di dalam pikiran dan hati kita. Ya Tuhan, kami mau teduhkan jiwa kami untuk menerima daripada-Mu apa yang Kau ingin katakan kepada kami. Pagi ini kami berserah, kami mohon kepada Engkau, kiranya Engkau menyatakan kebaikan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, dan berdoa ini
Engkau berkati kami dalam pemberitaan firman Allah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Bapak Ibu, dalam hidup kita ada 3 kondisi yang kita akan selalu hadapi. Kondisi yang pertama adalah sebuah kondisi yang kita dapat kontrol. Suatu yang kita bisa tangani, hal-hal sederhana seperti kalau saudara lapar makan. Kalau lapar nggak makan salah sendiri, ya kan? Kecuali nggak ada makanan, tapi kalau lapar saudara seharusnya makan. Sesuatu yang kita dapat kontrol. Kalau sakit giginya diobati. Gitu. Nah, ada yang lain, yang kedua yaitu situasi yang dapat dikontrol tapi kita tidak melakukannya. Contoh, kita mestinya bisa mencapai sesuatu yang baik, tapi karena malas nggak dapat, gitu. Malas, pasif, kita bilang Tuhan berkatilah aku, tapi kita nggak kerja. Ya, kita mengharapkan, oh pasti akan ada burung gagak gitu. Tapi jangan lupa bahwa ada bagian yang mesti kita kerjakan. Kondisi yang ketiga adalah kondisi yang tidak dapat kita kontrol. Bencana alam, pandemi seperti yang kita sedang hadapi sekarang ini adalah situasi yang tidak dapat kita kontrol. Ya, karena sejak peristiwa di Wuhan tahun lalu, akhirnya sekarang kita semua mirip seperti ninja, ya enggak? Semua pakai itu tutup dan segala macam, gitu kan? Akhirnya kita sudah semua harus kemudian menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Nah, pada waktu pandemi itu semakin bergejolak di Indonesia, kita menemukan orang-orang tuh macam-macam gitu ya perilakunya. Karena kemudian kita tahu bahwa virus COVID itu bermutasi. Awalnya kan kita orang Indonesia pikir, nggak bakalan lah karena kita orang Indonesia ada panas, kemudian makanannya panas-panas, kelelawar, apa sih orang Manado bilang apa? Paniki, kenapa tuh paniki yang dong bikin jadi masalah itu orang pikir tahu paniki, kelelawar ya, dipermasalahkan di Wuhan itu. Saudara-saudara, orang pikir Indonesia bakalan aman lah, sejahtera ya kan. Januari kita oke-oke saja, lalu Februari mulai bertambah peristiwa saudara-saudara kita yang terjadi di Bandung, lalu kemudian merampak dan akhirnya kita tahu kita semua Malang juga akhirnya di lockdown. Saya bersyukur saya pulang dari Papua pada waktu itu tanggal 25, 26 itu saudara, 26 itu di close itu, di lockdown sampai hari ini. Puji Tuhan, alhamdulillah saudara-saudara akhirnya terbebas. Tapi karena virus COVID-19 itu bermutasi. Nah, Renal Ghazali, seorang guru besar dari UI, dia kemudian bilang begini, kenyataannya bahwa virus itu tidak bisa dibatasi, dia bermutasi berapa kali. Sehingga kita yang tadinya merasa di Indonesia karena mataharinya tuh royal, orang makan yang panas-panas gitu ya. Kemudian semakin ciut. Beliau mengatakan virus bermutasi tapi manusia beradaptasi. Amin, saudara-saudara. Karena memang kemampuan beradaptasi itu diberikan Tuhan buat kita. Nah, hanya ada seorang yang menulis, ya, seorang yang bernama Matt D'Avel, itu orang, itu saudara saya dari Papua, mukanya mirip kan, saudara-saudara. Nah, tidak, ini dia YouTuber, saudara-saudara, dia seorang YouTuber, seorang yang sangat baik, dia seorang sutradara juga. Dia mengatakan begini, ternyata ketika ada keadaan yang tidak pasti seperti pandemi yang lalu kita pikir, oke, bulan paling banter bulan Mei kan, lalu semua aman gitu ya, semua akan kembali, paling tidak kita masuk sebuah masa yang baru ya. Nah, ternyata kita menemukan dia nggak selesai. Dalam masa yang tidak pasti katanya ada 4 model manusia. Nah, manusia yang pertama adalah manusia yang disebut dalam kategori kuadran 1. Orang yang panik dan tidak ada persiapan sehingga sulit menyesuaikan dalam keadaan yang tidak menentu. Jadi saya tidak tahu saudara kita masuk yang mana, panik,
Biasanya kalau orang sudah panik, mereka sudah tidak tahu apa yang harus dilakukan. Aduh, rasanya kayak kecekek, aduh mati. Bagaimana ini dengan hidup saya? Orang yang kedua, yang masuk kuadran kedua adalah mereka yang panik dan persiapannya berlebihan. Buying itu, mereka beli banyak-banyak. Saudara sudah pernah rasa itu? Pergi cari masker nggak ketemu ya kan, itu di bulan, seingat saya bulan-bulan Maret itu. Masker kita nggak ketemu, kemudian kita juga menemukan hand sanitizer-nya mahal minta ampun. Saya beli di satu tempat, saudara-saudara, itu ada dan cuman satu-satunya harganya 50.000, Masya Allah. Cuman di botol, saya masih simpan itu botolnya, supaya itu bisa menjadi sejarah penting bahwa COVID-19 pernah membuat hand sanitizer seharga itu. Teman saya di Papua bilang, ya kalau ada bisa beli Mel. Dia mau datang dari Papua untuk mengambil anaknya dari Timika. Dia datang untuk menjemput anaknya di Malang. Dia beli itu harga 175.000. Satu yang kecil itu. Kok bisa bayangkan orang bikin gila. Kita mau cari gula nggak dapet, macam-macam nggak dapet, saudara-saudara. Ya itu ada orang begitu. Semoga jemaat Shalom bukan begitu. Ya enggak ada, amin. Oke, yang ketiga adalah mereka masuk di kuadran ketiga, tidak panik atau santai, tapi tidak ada persiapan. Oh, bodoh amat. Tenang, kalau juga mau mati, di mana aja juga mati kan? Yang mereka pikirkan gitu, kalau mau mati ya mati, bodoh amat. Keluar tanpa masker, tidak ada protokol. Alah, bodoh amat. Saudara-saudara, ini justru tidak baik gitu. Nah, yang keempat adalah kuadran yang kita harapkan semua kita, orang yang tenang dan punya persiapan yang cukup di masa yang sulit. Amin. Itu yang hari ini kita mau belajar. Bahwa Allah memberikan kepada kita kemampuan beradaptasi di masa yang tidak menentu seperti sekarang. Allah memberikan kepada semua anak Tuhan. Kita tidak boleh ada di yang satu, tidak boleh ada di kuadran 2, tidak boleh ada di kuadran 3. Apalagi yang tidak peduli, itu sebabnya gereja mengikuti protokol kesehatan dengan sangat baik. Karena memang kita mau ada di kuadran keempat. Menjadi anak Tuhan yang beradaptasi, tenang karena kita tahu Tuhan beserta kita. Tapi Tuhan tidak beserta kita, dia nggak mau kita juga sembarangan memperlakukan hidup. Saudara-saudara, kita mau belajar dari Rasul Paulus hari ini. Dari Filipi pasal 4, bagaimana dia kemudian ketika di lockdown di penjara Filipi. Seorang yang melayani sekian lama, dia menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Tapi pagi ini kita mau belajar darinya. Mulai dari pasal 4 ayat 10 saya baca dulu sampai ayat 13. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali kepada aku. Memang selalu ada perhatianmu tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak Ibu, kita mau belajar bahwa sebenarnya manusia itu diberikan Tuhan kemampuan beradaptasi. Allah berikan itu kepada kita. Nah, teristimewa buat kita anak-anak Tuhan. Hari ini ada prinsip firman Allah yang mesti kita belajar bersama-sama. Pertama-tama mari kita lihat di masa sulit apa yang Paulus sedang jalani. Dia memilih untuk beradaptasi dengan benar. Bapak Ibu, di masa sulit seperti sekarang ini, Tuhan mau kita beradaptasi karena itulah yang diberikan kepada kita. Beradaptasi bahwa kenyataannya kita tidak bisa bekerja seperti dulu. Itu akan membuat pikiran kita kemudian menjadi tenang. Kita kemudian sadar, oh iya ya, telah berubah keadaannya.
Saya tidak bisa seenaknya pergi ke mall, saya tidak bisa seenaknya memperlakukan diri, saya bahkan tidak bisa seenaknya memperlakukan keuangan dalam keluarga. Iya enggak? Karena apa? Karena keadaannya sedang berubah. Semua berubah, saudara-saudara. Saya sendiri merasakan itu. Rasanya yang biasanya pergi-pergi itu kaki tangan pendek. Wah, stres. Syukurlah, terpujilah Tuhan karena Sati lockdown dari Februari minggu terakhir sehingga anak-anak masih bisa main di sekitar rumah. Coba bayangkan kalau rumahnya cuma segelintir itu, anak-anak cuma maju mundur, cantik gitu. Pusing mamanya juga. Yang biasa ke gereja nggak ke gereja. Yang biasa ketemu, sekarang menjauh ada lebih baik buat kita. Saudara, kalau dulu bersatu kita teguh, sekarang bercerai kita lebih utuh, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita menemukan itu. Paulus sendiri di ayat 12 dia mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan. Dia menggunakan sebuah istilah dalam bahasa Yunani yang disebutkan di dalam pasal itu sebanyak 25 kali. Matano, bicara mengenai sebuah pengetahuan yang tidak muncul oleh karena dia hanya tahu, tapi melalui pengalaman, melalui praktek. Jadi apa yang dia tahu itu kemudian mulai terjadi dalam pengalaman hidup. Lalu dia bilang, oh ngene toh. Saya pikir ini ada benar bahwa kita semua sekarang tahu bahwa Allah sedang memberi kita kemampuan, ya enggak? 4 bulan, mungkin ada lebih dari 4 bulan, tinggal di dalam rumah, bolak-balik situ, maju mundur di belakang situ, pokoknya apalagi kalau cuma satu ruangan itu. Rasanya seperti apa? Tapi kita bisa mengatakan sekarang aku tahu apa artinya kebebasan, ya enggak sih? Ya enggak? Baru kita sadar, aduh senangnya ya dulu masih bisa jalan-jalan. Duh senang ya dulu masih bisa ke gereja. Sekarang mau ke gerejanya susah minta ampun. Saudara-saudara, Paulus bilang aku tahu. Mateno, saya mengalami itu sendiri, saya rasakan. Sehingga kita mulai tahu, oh ngene toh artinya hidup yang mesti kita tahu bersih. Katanya tahun depan itu kan mestinya sudah sampai di bulan kita. Ternyata tahun ini kita semua belajar cuci tangan. Iya enggak? Orang pikir kita semua pergi bulan. Sekarang kita cuci tangan saja, harus belajar cuci tangan. Dulu kan seenaknya, sekarang kita belajar, saudara-saudara, kita belajar ternyata bersih itu membuat kita lebih baik. Saudara-saudara, Allah memberi kita kemampuan itu. Paulus di masa sulit ketika dia di lockdown, dia ada di penjara, seorang yang melayani, yang kemudian di dalam penjara dia menemukan pelayanan yang dia kerjakan diobrak-abrik oleh manusia-manusia. Kalau saudara baca di pasal 1, ada orang yang memberitakan Injil karena iri hati kepada dia, macam-macam. Kebayang gak bagaimana perasaannya, apa yang dia bangun itu seperti diobrak-abrik oleh manusia. Ada situasi ketiga yang tidak dapat dia kontrol, tapi dia beradaptasi dan mencukupkan diri. Dia mengatakan, aku tahu. Apa itu kekurangan, apa itu kelebihan. Bapak Ibu, cara beradaptasi yang mencukupkan diri itu mirip dengan sebuah istilah yang sekarang lagi dikembangkan, minimalis. Sebuah kehidupan yang kemudian menggunakan prinsip minimalis. Karena minimalis itu baik, saudara-saudara. Sekarang saudara lihat rumah semua minimalis. Model-model itu menjadi minimalis karena kedepannya akhirnya saudara kita tidak lama-lama, saudara-saudara, sekarang gara-gara pandemi kita belajar. Gara-gara COVID-19 kita belajar lama-lama gedung itu nggak ada artinya. Kita di Sati itu kemudian saudara-saudara waktu mahasiswa dipulangkan lalu ada keputusan bahwa sekolahnya harus online, maka semua kita mulai sadar kayaknya nggak perlu bangun gedung. Karena ternyata kita masih bisa terhubung melalui sosial media, kita
menggunakan teknologi komunikasi yang sekarang ada. Saudara-saudara, akhirnya cara pikir kita mulai harus diubah bahwa semua akan kembali kepada minimalis. Nah, the art of minimalis itu berkata, punya sedikit tapi rasanya banyak. Perasaan yang mesti ada dalam kita, mencukupkan diri itu bicara mengenai tidak harus punya banyak, tapi merasakan banyak. Amin, saudara-saudara. Cukup. Karena ada orang cukup itu kalau mobilnya 3. Ada Alphard, ada Fortuner, lalu ada angkot, ya kan? Nah, itu sudah ada di situ. Cukup itu. Saudara-saudara, the art of minimalis mengatakan having less to feel more. Sedikit, punya sedikit, tidak harus banyak, tapi perasaannya seperti banyak. Itu orang yang sudah selesai dengan dirinya. Orang yang rasa cukup, wes ngene ae. Saudara-saudara, ya segini aja. Oh, kita hanya perlu 2 baju, satu dipakai, yang satunya dicuci kalau kotor, besoknya pakai lagi, ya enggak sih? Cukupkan diri kita. Amin, saudara-saudara. Enggak apa-apa enggak belanja ke mall. Ya kan? Enggak apa-apa. Bagus itu ya, sudah bisa menghemat lebih banyak, bisa menabung. Desember acaranya lebih bagus, ya kan? Saudara-saudara, mari kita belajar mencukupkan diri. Paulus mengatakan, aku telah belajar untuk puas dalam diriku di dalam segala hal. Cukup. Dia bicara mengenai rasa puas yang sedemikian rupa sehingga orang tidak perlu lagi menambah sesuatu dari luar. Rasa cukupnya itu tidak berasal dari sesuatu yang ada di luar. Tidak karena punya rumah mewah, tidak karena punya makanan enak, tidak karena punya jaminan asuransi. Tapi seorang yang dari dalam mempercayai bahwa ya ini semangat minimalis itu ada dalam dirinya. Wis, ngapain punya banyak, toh yang kita perlukan cuma satu. Wah, ini pasti tidak berlaku untuk pasangan hidup. Wah, itu ya, oh punya banyak, lebih banyak punya, lebih baik. Enggak, saudara-saudara, satu aja enggak habis, saudara-saudara. Cukupkan diri saudara dengan apa yang ada. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebuah kepuasan yang tidak bergantung pada hal luar. Paulus tahu apa itu rahasia untuk itu. Karena itu saudara-saudara, Tuhan memberi kita kemampuan beradaptasi di masa sulit. Mari kita belajar untuk cukupkan diri kita. Amin, saudara-saudara. Yang kedua, rupanya Paulus kemudian di ayatnya yang ke-13 lalu 14 sampai dengan ayat yang ke-20, dia kemudian memberitahukan apa yang menjadi rahasia di balik kecakapannya menanggung persoalan-persoalan di masa sulit itu. Ayat 13 yang kita baca tadi, dia kemudian menunjukkan kepada kita bahwa kemampuan, kecakapan untuk beradaptasi itu sebenarnya Tuhan telah sediakan. Amin, saudara-saudara. Dia mengatakan segala perkara yang dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak, Ibu, saudara sekalian, dia menyadari bahwa kekuatannya bukan berasal dari dia. Paulus menyadari bahwa kemampuan beradaptasi itu berasal dari Tuhan. Ada sebuah buku yang lama pernah ditulis tahun 70-an namanya oleh Alvin Toffler. Dia bicara mengenai future shock. Dia mengatakan dan kemudian dalam peristiwa pandemi ini tulisan itu muncul. Karena dia mengatakan bahwa ada 3 masa besar sepanjang sejarah manusia. Zaman agraris, itu industri teknologi agraris, lalu kemudian pindah ke teknologi industri, lalu sekarang teknologi informasi. Yang kemudian segala sesuatu digital, semua di tangan, seret. Saudara, ibu-ibu gak perlu kemana, tinggal set, bisa dapat belanjaan. Mau apa saja set itu. Semuanya menjadi terhubung, tapi dia mengatakan bahwa rupanya di masa yang paling sulit,
Ketika perubahan terjadi dengan begitu cepat, manusia diberi kemampuan oleh Tuhan untuk menghadapi perubahan tersebut. Dia menyatakan bahwa sebenarnya manusia itu didesain, itu jadi by design, didesain oleh Tuhan untuk menghadapi persoalan-persoalan atau perubahan-perubahan yang cepat. Mereka sebenarnya mampu menghadapinya. Saya pikir ibu-ibu sebelum pandemi ini sudah stres dengan anak-anak yang golongan generasi alfa yang kemudian lahir dan pegang itu handphone. Semuanya mereka begitu cepat dengan kemampuan itu sehingga mereka bergantung di sana. Stresnya kita belum habis, datang lagi nih pandemi. Rasanya kita sulit sekali, tapi saudara-saudara, jauh sebelum ada semua ini, Alvin Toffler mengatakan bahwa Tuhan itu memberi kesanggupan kepada kita pada waktu kita berhadapan dengan situasi perubahan yang cepat. Nah, karena itu kita kembali kepada apa yang Paulus katakan di pasal 4 Filipi ayat 12 dalam bahasa sehari-hari menyebut, saya sudah mengenal rahasianya untuk menghadapi keadaan apapun itu. Dan rahasianya adalah ini, bahwa segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau saudara merasa seperti dunia saudara seperti tidak bisa dikontrol, saudara merasa rasanya sudah mau mati, rasanya seperti ini kehidupan kita, oh Tuhan kenapa saya hadapi ini, rasa sulit sekali. Saudara mesti ingat bahwa kekuatan kita berasal dari Tuhan. Dan Tuhan memang telah menyediakannya bagi kita. Amin saudara-saudara. Allah menyediakannya. Bagaimana Tuhan menyanggupi kita? Bagaimana Tuhan memberi kesanggupan kepada kita untuk menanggung segala sesuatu. Saya melihat ada dua perkara penting yang Allah akan lakukan. Pertama, Dia akan memberikan kekuatan langsung. Ada kekuatan langsung yang Tuhan nyatakan kepada kita. Dia akan tunjukkan di keadaan yang tidak dapat dikontrol tadi, Dia akan intervensi di situ. Dia akan sembuhkan kalau Dia tahu ini orang perlu umur panjang supaya dia bisa melayani. Dia akan beri umur panjang. Tapi kalau tidak, Dia bilang mari sudah pulang, terlalu lelah, saya bawa pulang saja. Makanya jangan kebanyakan lelah, karena kalau sudah terlalu lelah Tuhan bawa pulang. Ya kan? Saudara sudah bisa rasanya, oh Tuhan saya mau mati saja, enggak mati-mati, itu kan paling kasihan sekali, ya kan? Saudara-saudara, tapi di keadaan itu Paulus mengatakan kekuatanku berasal dari Tuhan. Martin Lloyd Jones menulis begini, seorang dokter yang menulis begini, ayat yang Paulus maksudkan segala perkara dapat kutanggung ini menunjukkan bahwa Kristus akan terus menerus imputasikan kekuatannya kepada kita. Kristus akan memberikan kepada saudara, akan memberikan terus menerus, akan supply kekuatan buat kita. Dan semua kita hari ini bisa bilang amin. Kekuatan tuh gimana? Kekuatan untuk kemudian beradaptasi. Kalau dulu makan potong sayurnya royal, potong panjang-panjang, sekarang lebih pendek lagi dipotong tuh. Kacang panjang lebih pendek lagi, ya kan? Lebih pendek-pendek. Kenapa mah lebih pendek? Supaya cukup buat semua. Saudara-saudara, jauh sebelum ada corona saya belajar dari ibu saya. 11 anak ditambah dengan saudara-saudara dari yang lain. Dari kampung kalau datang saudara-saudara, almarhum ibu saya wanita yang luar biasa. Kangkung itu bisa jadi banyak, beras itu bisa cukup. Karena apa? Tiap pagi kami makan bubur, saudara-saudara. Bubur, saudara saya pikir saudara-saudara dari orang, saudara-saudara kita di China mereka tahu itu bagaimana bubur itu memberi mereka kaya karena hematnya luar biasa. Saudara, bubur dibikin, dikasih, saya masih ingat sampai hari ini saya tidak suka minum susu itu kental manis. Karena itu sudah jadi topping pada waktu itu. Jadi bubur lalu toppingnya adalah itu supaya semua bisa rasa. Nah saudara bersyukur generasi sekarang, saudara makan ayam 3 belum selesai. Saudara. Masa itu luar biasa. Ibu saya mengajarkan itu. Saudara-saudara, Tuhan akan memberi kepada kita kemampuan. Dia beri kita hikmat. Gimana sih? Di belakang masih ada tanah kosong, ditanami dong. Iya kan? Saya lihat di gereja ada itu.
Ya jangan dibiarin itu. Saya juga berkebun saudara-saudara. Jadi dosen berubah jadi berkebun, petani di rumah. Karena apa? Karena tidak ada pelayanan. Saya harus ada di situ. Saya harus siapkan itu. Saudara-saudara, Tuhan akan imputasikan, dia akan kirim hikmat, dia akan kirim kemampuan. Rasa bersyukur yang luar biasa dia akan berikan. Yang kedua saudara-saudara, Allah memberi kita kesanggupan menanggung karena dia menyediakan komunitas. Amin. Dia menyediakan komunitas buat kita. Lihat dari ayat 14. Namun baik juga perbuatanmu, Paulus bilang kepada orang Filipi, bahwa kamu mengambil bagian dalam kesusahanku, kamu sendiri tahu bla bla bla, dan dia cerita apa yang dilakukan oleh orang Filipi kepadanya. Saudara-saudara, Allah akan menyediakan komunitas sebagai support system. Nah, mereka bukan segalanya karena yang utama itu dari Tuhan. Tapi kemudian komunitas itu menjadi kekayaan yang Tuhan sediakan. Harta karun yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Makanya Gesia Shalom terhubung dengan Allah. Ya, terhubung dengan sesama. Sebenarnya di masa pandemi ini baru kita tahu siapa yang selama ini jadi orang baik dan siapa yang tidak. Karena kalau kita baik orang bilang, kita mesti tolong saudara itu. Kalau tidak baik orang bilang kasih mampus. Biar sudah dia mati sudah. Selama hidup dia bikin seseorang. Saudara-saudara, Allah memberi support system melalui komunitas. Kelompok orang yang Tuhan sediakan untuk saudara. Kadang-kadang Tuhan akan kirim orang seperti ibarat burung gagak. Yang kita nggak tahu kemudian muncul. Saudara-saudara, di pandemi ini saya boleh bersaksi, Allah menyediakan dengan cara yang ajaib. Di akhir nanti saya akan cerita bagaimana Tuhan melakukannya. Tapi di dalam keadaan itu, saudara, saya senang karena Paulus kemudian menunjukkan sikap yang baik yang mesti kita pelajari. Yang pertama, saudara lihat ada setidaknya 5 sikap yang dia tunjukkan. Pertama, dia mengedepankan bicara fakta bukan asumsi. Dia memberitahu ayat 14 dan 15 apa yang dia tahu tentang orang Filipi. Fakta mengenai orang Filipi bukan asumsi. Dia ngomongkan itu, fakta dan bukan asumsi. Karena biasanya asumsi itu bikin kacau sebuah persekutuan. Benar apa betul? Di rumah tangga itu juga terjadi. Karena Tuhan kemudian memberikan orang-orang, pasangan hidup kita. Tapi kalau kita tidak bicara fakta, asumsi yang kita keluarkan, kita mencelakai. Mencelakai diri kita lebih susah kita. Yang kedua, dia justru tidak bergantung kepada manusia. Dia bilang, oh kalian baik sudah menolong kami. Tapi dia tahu bahwa mereka hanyalah alat di tangan Tuhan. Jangan berubah saudara-saudara. Jangan berubah kemudian kita menggantungkan segala sesuatu kepada orang. Orang mungkin 1-2 kali nolong, setelah itu gak mau. Yang ketiga, rasa puas tidak diletakkan pada jumlah, tapi pada motif pemberi. Dia mengatakan di ayat yang ke-17, tapi yang kuutamakan bukan pemberian itu, melainkan buah yang makin memperbesar keuntunganmu. Buat dia, rasa puas itu bukan soal jumlah, tapi motif. Disyukurilah dikasih. Disyukurilah ada yang mau membantu. Tapi kita juga mesti ingat bukan persoalan banyaknya. Disyukuri. Jadi orang yang tahu berterima kasih. Paulus berterima kasih buat pemberian mereka. Paulus bersyukur buat mereka yang ada, yang memberikan kepadanya. Tapi juga ayat 19 itu baik. Dia mendoakan yang terbaik disertai ucapan syukur. Dia mengatakan setelah semua pemberian mereka adalah korban yang disukai dan berkenan kepada Allah, dia mengatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Dia tujukan kata ini yang biasanya kita pakai ya kan. Ditujukan kembali sebagai doa buat orang-orang Filipi yang menjadi komunitas support system baginya di masa yang sulit. Bapak Ibu,
Mari kita belajar untuk beradaptasi. Karena Allah memberikan kita kemampuan itu. Allah menyediakan kemampuan itu. Beradaptasilah dengan benar. Karena Allah sendiri akan menolong, dia juga akan memberikan komunitas untuk menolong kita. Ada satu ikan yang namanya ikan mata empat. Bukan ikan mata merah, ikan mata empat. Ikan ini adalah sebuah ikan yang banyak di Amerika. Dia tidak ada di Indonesia, lebih banyak di Amerika. Di daerah Amazon, Brasil. Dan meskipun ikan ini dijuluki bermata empat, sesungguhnya dia hanya punya 2 mata. Tetapi posisi mata yang bagian 2 mata, ada posisi yang di atas air, ada posisi yang di bawah. Nah, posisi mata yang di atas itu ya ada 2 horizon, sehingga mata yang di atas dipakai untuk melihat apa yang terjadi di atas, dan mata yang lain di bawah dipakai untuk melihat sesuatu yang terjadi di dalam air. Dan inilah yang menjadikan ikan mata empat ini punya kemampuan beradaptasi. Kedua pupilnya itu dipakai seperti ada sebuah irisan di antara 2 belahan bola matanya, pupilnya itu, saudara-saudara. Sehingga dia menjadi semacam katak, binatang yang kemudian hewan yang punya kemampuan untuk beradaptasi. Bisa hidup di 2 dunia. Dan ikan ini dia tidak bisa hidup sendiri. Kalau saudara mau pelihara ikan ini, sedikitnya harus ada 6 pasangan. Atau ada 6 ekor. Kalau cuma 1, saudara buat dia frustasi dan dia mati. Nah, saudara-saudara, waktu saya baca tentang ini, saya pikir sebenarnya benar adanya. Allah memberikan kita kemampuan beradaptasi lebih dari ikan mata empat. Amin. Jangan kalah sama ikan mata empat, saudara-saudara. Saudara manusia dan bukan ikan. Kita punya kemampuan lebih dari itu. Allah menyediakan. Allah menyediakan kepada kita seperti Allah menyediakan kepada ikan mata empat. Kemampuan beradaptasi. Lihat mana kita bisa kemudian beradaptasi. Saudara-saudara, mari kita belajar. Firman Allah dari Filipi 4 ayat 10 sampai 19 menolong kita untuk melihat prinsip firman Allah. Bagi kita anak Tuhan, kemampuan beradaptasi telah Allah berikan. Tuhan sanggup memberikan kecakapan kepada kita untuk menanggung segala sesuatu. Karena itu, mari pilih untuk beradaptasi dengan benar, cukupkan diri kita. The art of minimalis. Cukup, ya sudah cukup. Belajar cukupkan diri dengan apa yang Tuhan berikan. Lalu lihat, ambil kekuatan dari Tuhan, beradaptasi. Kalau saudara ada di dalam komunitas, ya saudara bisa berdoa kepada Tuhan. Waktu komunitas menolong saudara, 5 sikap tadi harus kita miliki. Mari kita tundukkan kepala. Saya mau mengajak kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita nyanyikan lagu itu lalu kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Ya, Yesus. Segala
setia, dan segala perkara kita dapat lewati. Dalam 4 bulan masa yang kita semua hadapi sebagai masa yang sulit, saya lihat bagaimana Tuhan mencukupkan. Bagaimana Tuhan juga mengajarkan kami suami, istri, keluarga untuk belajar cukup. Di awal perubahan itu menjadi sangat sulit karena anak-anak ada di rumah. Melakukan segala sesuatu menjadi serba terbatas oleh karena harus berbagi perhatian. Dengan kebutuhan-kebutuhan antara selesai sekolah dan masuk ke tahun ajaran yang baru. Dengan kebutuhan-kebutuhan lain dalam rumah tangga yang begitu banyak, saudara, rasanya seperti frustasi. Berteriak kepada Tuhan, Tuhan Kau ada buat saya, Tuhan Kau ada buat kami. Masa itu menjadi sangat sulit. Kadang-kadang seperti iman itu naik, tapi juga seperti iman itu terjun bebas. Ditambah dengan sedikitnya kesempatan terhubung dengan saudara-saudara, komunitas yang bisa menguatkan. Rasanya menanggung beban itu sendiri. Tapi lagu ini berulang kali datang dalam telinga saya, bahwa segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Tuhan cukup, saudara-saudara. Saya berdiri hari ini untuk mengatakan ada banyak adaptasi yang harus saya lakukan. Melakukan ini itu membuat menghemat di sana sini, mengatur segala sesuatu, memanage finansial dengan sangat baik, berusaha. Tapi kemudian di bagian yang tidak dapat saya kontrol, di bagian yang Tuhan ini terlalu besar, saya nggak punya, Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Mari kita berdiri. Segala perkara Tuhan yang sama yang disembah oleh Paulus, yang menolong dia melewati masa sulit, yang melewati masa sulit dalam kami, Tuhan sama juga akan menolong saudara. Segala perkara dapat kami tanggung, segala perkara. Ya Tuhan, di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus dan sahabat, tetap percaya Tuhan segala perkara. Haleluya. Kami dapat menanggungnya di dalam Engkau, tetap percaya Tuhan setia. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu lewati, tapi Paulus melewatinya dan mengatakan segala perkara. Dia bicara mengenai keadaan baik dan keadaan buruk, keadaan kenyang dan kelimpahan, keadaan-keadaan di dalam relasi yang tidak menguntungkan sekalipun. Dia mengatakan segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia. Allah Tuhan kita, Yesus adalah kekuatan itu. Dia akan imputasikan, Dia akan supply, Dia akan kirim kekuatan itu. Yang pagi ini cara terbaik adalah bicara kepadanya, beritahu kepadanya apa yang saudara sedang gumulkan. Kalau ada di antara saudara yang menggumulkan keadaan yang rasanya tidak bisa dikontrol oleh saudara, rasanya tidak sanggup lagi, saya mau saudara angkat tangan, biarkan Tuhan bicara, menolong saudara. Boleh saya lihat tangan yang mengatakan, ya Tuhan saya tidak sanggup, tapi saya mau percayakan apa yang tidak sanggup ini kepada Engkau. Tuhan, saya berdoa pada pagi ini supaya Engkau menjamah kehidupan dari orang-orang yang tangannya diangkat sebagai bentuk penyerahan kepada Tuhan. Saya berdoa supaya pagi ini Allah memberi kepada mereka kekuatan seperti Kau berikan kepada Paulus. Sebuah kekuatan untuk menghadapi masa yang sulit, sebuah situasi yang tidak dapat kami kontrol. Kekuatan daripada Tuhan, hikmat, kesanggupan, keberanian, dan ketulusan untuk mempercayai kesetiaan Tuhan dalam hidup kami.
Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan, Tuhan meneguhkan. Bapak Ibu, ada bagian yang kedua yang mesti kita lakukan. Allah dapat menggunakan kita komunitas sebagai support system buat saudara-saudara yang berada dalam kesulitan. Bapak Ibu, saya tahu Jemaat Shalom sudah melakukan aksi yang jelas untuk menolong saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19. Tapi pertanyaan sederhana, apakah di hati kita masing-masing terbesit bahwa saya dapat dipakai Tuhan menjadi sarana buat menolong orang-orang lain di sekitar saya? Saya mau kalau saudara bersedia menjadi alat di tangan Tuhan, taruh tangan di dada saudara dan mengatakan, ya Tuhan, ini kami, pakai kami menjadi alat-Mu ya Tuhan. Dengan cara-cara yang sederhana yang dapat kami lakukan, kami akan lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami bersyukur karena Tuhan Kau berbicara kepada kami. Dan kami sudah berdoa ini di dalam nama Yesus. Yang diberkati mari katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa bagi kita semua. Jiwa kita disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan, dan dalam menghadapi situasi dan kondisi yang tidak menentu COVID-19 ini, mari kita terus meneladani kehidupan Rasul Paulus yang sudah ditegaskan oleh kebenaran firman Tuhan tadi, untuk tetap hidup mampu beradaptasi dengan cara yang benar seperti firman Tuhan tadi, mencukupkan diri dalam segala hal. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita semua. Terus kita tingkatkan komunitas kita, terus mengembangkan sikap kita dengan kerja yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Hari ini akan saya memberikan pengumuman sebentar Bapak Ibu sekalian, bahwa sebentar lagi ada ibadah kedua yang akan dimulai jam 9 pagi. Lalu kemudian pada hari Sabtu ada ibadah doa dan puasa yang akan dimulai jam 10 pagi. Diharap Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa meluangkan waktu untuk datang di rumah Tuhan, lebih-lebih bagi saudara-saudara yang terlibat di dalam pelayanan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 19 ada ibadah umum. Ibadah pertama akan dimulai jam 7 pagi, ibadah kedua akan dimulai jam 9 pagi. Demikian pengumuman yang sudah kami sampaikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan bersama-sama akan doa untuk persembahan yang akan Bapak Ibu berikan kepada Tuhan melalui amplop-amplop yang sudah terima dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita masukkan ke kotak persembahan yang sudah tersedia, dan juga akan mengakhiri ibadah kita sekaligus doa berkat. Nanti akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Untung Wiono. Namun sebelumnya akan kita pujikan doa Yabes. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan berdiri di hadapan Tuhan dan melindungi aku dari bahaya malapetaka, sehingga dosa kita tidak menimpa aku. Persembahan saudara di hadapan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, sampai di sini Engkau telah mencukupkan kami. Sampai di sini Engkau telah menolong kami,
memberikan kami hikmat, memberkati kami untuk kami bisa beradaptasi melewati masa-masa sukar ini. Ini semua semata-mata karena kekuatan Tuhan yang berlimpah-limpah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur melalui persembahan ini ya Tuhan. Kiranya persembahan yang kami angkat di hadapan-Mu ini ya Tuhan menjadi persembahan yang berkenan dan diberkati oleh Tuhan. Menjadi persembahan yang tidak menjadikan kami kekurangan, tetapi justru sebaliknya, ketika kami memberi dengan motivasi yang benar kepada Tuhan, Engkau memberkati kami dan menjadikannya berkali-kali lipat bagi kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang telah terangkat dan menyediakan persembahan mereka bagi pekerjaan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu keluar masuknya Tuhan berkati. Setiap Tuhan adonan mereka, tepung dan minyak mereka tidak pernah kurang sedikit pun. Engkau membuatnya berlimpah-limpah sampai masa pandemi ini selesai. Bahkan selama-lamanya ya Tuhan, melalui pemeliharaan dan kecukupan yang Engkau sediakan, iman mereka semakin dibangun dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati kepala keluarga menjadi kepala keluarga yang takut akan Tuhan dan membawa seluruh anggota untuk keluarga untuk tetap terus melekat kuat kepada Tuhan, menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati hubungan suami istri menjadi hubungan yang harmonis karena meletakkan Engkau sebagai pimpinan rumah tangga, menjadikan anak-anak menjadi hormat dan taat kepada orang tua, dengar-dengaran kepada orang tua sehingga lanjut usia mereka, dan diberkati studi mereka. Memberkati kami semuanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, karenanya kami sekarang menyatukan hati kami untuk kami berdoa seperti yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, dan lepaskanlah kami dari segala pencobaan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan akan memelukmu dan memberkatimu selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, mulai dari saat ini sampai dengan selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Yang percaya berkat Tuhan bersama dengan kita, mari sama-sama katakan amin. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
damai sejahtera menyertai dan memberkati kita semua.